menjadi kehidupan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, mempelai pria surga kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita yang diberkati Tuhan malam ini. Kita bersyukur buat segala anugerah dan kemurahan Tuhan malam ini, memberikan kesempatan bagi kita, waktu yang baik bagi kita untuk sujud di hadapan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, kita akan sujud di hadapan Tuhan. Sebelum kita sujud di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan, kita menerima firman pengajaran yang selalu menuntun kita supaya penyembahan kita merupakan penyembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 92, saudara-saudara. Kita temukan di Alkitab kita. Ya, Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ketika saudara sudah temukan, kita akan membaca firman Tuhan ini. Ya, Mazmur 92 ayat 13, 14, 15 dan 16. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Iya, puji Tuhan. Tema kita untuk beberapa pemberitaan ke depan adalah tertanam di bait Tuhan. Itu di ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara-saudara, ada temanya di situ dibikin si Erik ya, tertanam di bait Tuhan. Setelah kita kemarin belajar ketika kita mau saudara-saudara nanti bermegah pada hari Kristus, kita harus mengerjakan keselamatan. Ya, keselamatan itu harus kita kerjakan tanpa persungutan, saudara-saudara, dan berpegang kepada firman kehidupan. Nah, hari ini orang benar itu tertanam di bait Tuhan. Iya. Jangan di tempat yang lain, saudara-saudara. Saudara tertanam di mana kita? Ya. Kalau kita tertanam di bait Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita, memelihara kita, mengarahkan bagaimana ke depannya kita, saudara-saudara. Asal kita tertanam di bait Tuhan, tertanam di rumah Tuhan. Ya, ini sangat penting. Kalau kita tertanam di bait Tuhan, berarti ada perhatian Tuhan khusus. Mulai dari kita tertanam, bertunas sampai berbuah, ada perhatian, ada pemeliharaan, ada selalu diperhatikan Tuhan kita. Jangan tertanam di tempat yang lain, saudara-saudara. Ya. Jadi kita ini berbicara mengenai orang benar. Ya, orang benar itu selalu menempatkan dirinya di bait Tuhan. Ya, itu kerinduannya pemazmur. Ini Mazmur Daud, saudara-saudara. Dia sudah seorang hebat, jadi raja, saudara-saudara, punya kekayaan, tapi dia rindukan itu. Ya, tertanam di bait Tuhan. Tertanam di bait Tuhan. Ya. Orang benar itu di situ kerinduannya, saudara-saudara. Ya, tertanam di bait Tuhan. Nanti kalau dia tertanam itu suatu ketekunan. Ya, kalau orang menanam sesuatu, apalagi kalau ini berbicara nanti seperti pohon korma, seperti pohon aras. Kalau orang menanam pohon korma, saudara-saudara, kalau benihnya ditaruh sudah di tanah, diganjal lagi dengan batu, supaya akarnya dulu masuk ke dalam, terus masuk ke dalam. Nanti kalau sudah akarnya masuk ke dalam, pasti satu saat dia akan melewati batu ini. Dia bisa tertahan, dia pasti akan bertumbuh, pasti akan bertunas,
pasti akan berbuah. Demikian juga kita tertanam. Tertanam itu berbicara mengenai ketekunan. Ketekunan, saudara-saudara. Ketekunan beribadah. Ya, kalau sudah kita tekun, saudara-saudara, pasti satu saat kita bertunas. Ya, jadi ada 3 bagian tentang orang benar di rumah Tuhan. Mulai tertanam dulu, nggak pindah-pindah. Ya, nggak bisa. Hari ini 1 tahun sini dulu, besok tersinggung lagi, pindah lagi ke sana, cabut lagi. Kapanpun nggak bisa bertunas, apalagi berbuah, saudara-saudara. Jadi harus tertanam, harus tergembala, harus tekun di dalam satu penggembalaan. Ya, inilah arti tertanam, saudara-saudara. Ini gereja hari-hari ini ada kecenderungan begitu, saudara-saudara. Apalagi kita di karismatik ini sangat terkenal begitu. Sebentar lagi buka gereja sana, pindah gereja situ. Beda kalau gereja-gereja tradisional, nggak mau, ya sudah, sekali di situ apapun dia tetap di situ. Tapi kita gereja karismatiku berkembang, nama-namanya organisasi ini, nggak tertanam, karakternya nggak berubah, itu terus, itu nggak pernah mengalami suatu keobahan dalam hidupnya. Ya, jadi tertanam ini, saudara-saudara, adalah berbicara mengenai ketekunan beribadah, ketekunan di dalam satu gereja, tergembala dengan benar, saudara-saudara. Ya, nanti akar-akarnya masuk dulu ke bawah, terus akar-akarnya ini masuk sampai satu saat, kalau sudah akarnya dalam sekali, saudara-saudara, pasti satu saat dia akan bertumbuh, bertunas, saudara-saudara. Jadi tertanam ini dulu. Ya, tertanam ini berbicara bagaimana kita tekun. Kita di pengajaran 3 macam ketekunan ibadah. Ada ibadah doa, ada ibadah PA, ada ibadah minggu. Itu ketekunan. Seperti gereja mula-mula, mereka tekun di situ, saudara. Dan mereka akan berhasil, mereka akan terus berkembang, saudara-saudara. Nanti kalau sudah tekun, tertanam, pasti akan bertunas, sukses, saudara-saudara, berhasil. Ya, udah mulai kelihatan, ada hasilnya, bertunas, mulai sukses, saudara-saudara, ya. Nampak, segar, berkembang, bertumbuh, ya, sukses pasti, saudara-saudara. Setelah itu nanti berbuah. Apa itu artinya berbuah? Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bertunas itu sudah satu, hebat ya, segar, besar, indah, sukses. Satu saat pasti sukses. Kita tengok orang-orang yang tertanam di bait Tuhan itu, suksesnya itu karena ibadah. Ya, suksesnya itu karena tekun beribadah. Beda. Kalau orang suksesnya bukan karena tekun beribadah, nanti kalau dia sukses, sombong. Ya, sombong, merendahkan orang lain. Tapi kalau dia suksesnya itu karena ketekunan beribadah, makin rendah hati, makin bersyukur kepada Tuhan, makin tumbuh. Itulah makanya tertanam ini dulu. Kalau sudah tertanam pasti bertunas. Pasti satu saat bertunas. Nampak, iya ya, mulai dia. Padahal begini-gini loh, penghasilannya begini, pendidikannya begini, tapi bertunas. Ya, pasti bertunas. Kalau dia sudah bertunas, ditengok orang, Tapi jangan cukup hanya bertunas, sampai satu saat berbuah. Nah, berbuah ini kadang-kadang gak mau kita. Udah sukses, sudah bertunas, nggak mau berbagi. Berbuah ini, buahnya ini untuk orang lain. Ya, berbuah ini dinikmati kalau hanya daunnya saja untuk dirinya sendiri itu. Untuk dirinya, untuk kesuksesan untuk dirinya. Sampai satu saat berbuah, bisa jadi saluran berkat. Ya, inilah kalau kita tertanam di bait Tuhan. Makanya kita pelajari ini, saudara-saudara, supaya kita benar-benar tertanam dulu, tekun dulu, sampai sudah bisa saksikan kesaksian orang lain. Aku ketika tekun di pengajaran, ya, 3 macam ibadah, tengok sudah mulai, ya, mulai berhasil, mulai bertunas. Tapi jangan berhenti bertunas. Udah mulai sedikit-sedikit saya baru berbuah, bisa jadi saluran berkat. Itu, dan memang itu rencana Tuhan, sudah tertanam. Jadi tertanam di bait Tuhan ini sudah bukan hanya perkara untuk sekarang ini,
Kalau kita tertanam di bait Tuhan, hasilnya bukan hanya untuk di dunia ini, sampai kekal. Sampai kekal, sampai selama-lamanya. Itulah makanya kita tertanam di bait Tuhan. Tidak tertanam di bait Tuhan, hasilnya hanya untuk di bumi ini saja. Nah, coba kalau orang tidak tertanam berhasil, tapi hanya untuk diri sendiri. Ya bertunas, sukses, tapi gak mau jadi berkat. Padahal dari dulu rencana Tuhan untuk siapapun ketika dipanggil Tuhan, menjadi milik Tuhan, dia akan bertunas. Dan Tuhan selalu katakan, ayo menjadi berkat, ayo menjadi berkat. Dan ketika kita menjadi berkat, gak pernah berhenti berkatnya. Selalu mengalir, selalu mengalir, selalu mengalir. Semakin dia berbuah, terus berbuah, terus berbuah. Hidupnya akan menjadi saluran berkat dari Tuhan. Tertanam dulu kita, saudara. Ini yang penting yang saya sampaikan dulu. Daud selalu dirindukan. Yang kuinginkan, yang kurindukan, tinggal di rumah Tuhan, di bait Tuhan. Itu kerinduannya. Ya, segala sudah sukses, bahkan sebelumnya dia selalu itu rindu di bait Tuhan. Ya, Mazmur dulu kita baca 27, saudara ya. Mazmur 20. Jadi kita tertanam dulu, tertanam di bait Tuhan. Ya, apapun keadaannya selalu di rumah Tuhan, selalu beribadah, selalu itu orang tertanam, beribadah, melayani, itu saja kerinduannya, saudara-saudara. Ini pemazmur 27. Ini juga Mazmur Daud, saudara-saudara. Saya baca ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Mintanya gak banyak-banyak. Ini permintaan yang paling inti, permintaan yang paling bagus, permintaan yang sangat mahal, sangat berharga sekali. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Nah, ini hebat kali, saudara. Kita permintaan kita kepada Tuhan macam-macam. Waduh, mau ini, mau ini, mau itu. Tapi dibilang begini, itulah yang ku ingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Ini tertanam, saudara. Tertanam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Beribadah, melayani Tuhan. Kan di rumah Tuhan itu kan beribadah, melayani. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Coba kita kan kesalahan kita, ya. Bukan kita minta, bukan kita gini, bahkan menghindar kita, janganlah beribadah. Banyak kali alasan kita untuk tidak beribadah. Ya. Banyak kali alasan kita, aduh saya sibuk sana, sibuk. Kenapa gak beribadah? Banyak kali alasan kita. Karena si itulah, karena si itulah. Ya. Tapi kalau kita sudah tertanam di bait Tuhan seperti pemazmur, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu yang ku ingini, itu yang ku minta. Ya. Itu yang diminta pemazmur. Gimana supaya dia beribadah, melayani Tuhan. Ya, itu yang dirindukan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Dilanjutkan lagi, sebab dia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Hebat kali, kalau kita tertanam di bait Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, kita dilindungi. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Hebat kali, saudara. Jadi kalau kita tertanam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan, atau seringkali kita maksud beribadah, melayani Tuhan, itu kita tekadkan. Ada perlindungan dari Tuhan bagi kita. Seperti di rumah, ada perlindungan. Bahkan kita mampu mengatasi musuh kita. Ayat 6 berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Itu berkemenangan, ada kemenangan dalam setiap pergumulan. Ada kemenangan dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dari mana itu? Karena kita beribadah, melayani Tuhan, diam di rumah Tuhan. Sama seperti tema kita yang orang selamat itu pekerjaannya beribadah, melayani Tuhan.
Orang benar itu tertanam di rumah Tuhan. Orang benar itu kerinduannya apa itu? Beribadah, melayani, beribadah. Itu sudah pasti. Hanya orang yang tidak hidup dalam kebenaran menolak ibadah, menjauh dari ibadah, menghindar dari beribadah. Karena dia tahu kalau dia beribadah nanti ditegur dosanya, ditegur kebebasannya. Tapi orang benar yang dirindukan itu beribadah, melayani. Yang diminta itu, Tuhan beri kesempatan aku beribadah, melayani. Yang diingini itu adalah Tuhan berikan aku kesempatan beribadah dan melayani. Nah, makanya kita koreksi diri kita. Kalau kita hanya masih banyak cari alasan kita, kenapa? Aduh, aku gak beribadah karena ini, karena itu, karena itu. Saudara belum hidup dalam kebenaran. Ya. Saudara belum tergolong orang yang benar. Orang benar itu selalu mencari Amsal Sulaiman juga berkata, orang benar itu mencari penggembalaannya, menemui penggembalaannya, mencari tempat pergembalaan. Itu orang benar. Ya, makanya kita dibenarkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Ya, orang dibenar. Makanya kita selalu rindukan itu. Ya, tergembala. Ya, orang benar itu selalu mencari tempat penggembalaannya. Amsal Sulaiman 12, saudara. Ya, ayat yang ke-26. Amsal Sulaiman 12 ayat 26 begini. Saya baca. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Mendapati itu selalu rindu tergembala. Selalu berusaha supaya berada di penggembala. Dapati ya. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Tidak mau tergembala. Jadi kita selalu cari penggembalaan. Beribadah, melayani, beribadah. Itu saja kita rindukan. Dan sungguh, saudara-saudara, ayat selalu bilang kalau kita beribadah ada jaminan hidup sekarang selamanya. Selalu diulang-ulangi itu. Ibadah itu memang memberikan jaminan. Ya, di perjanjian baru selalu dikatakan begitu, Timotius. Ya, di ibadah itu ada jaminan bagi kita. Hidup sekarang itu terjamin. Tidak ada di dunia ini yang bisa menjamin hidup kita, saudara-saudara, kecuali beribadah. Ya, setiap kita beribadah ada pasti jaminan. Di luar ibadah tidak ada jaminan hidup kita, saudara-saudara. Makanya kita rindukan ini. Ya, selalu beribadah, selalu beribadah. Kalau pemazmur tadi, yang ku minta, yang ku rindukan, beribadah. Ya, 1 Timotius, saudara-saudara. Ya, ada jaminan bagi kita. 1 Timotius 4. Ya, ayat yang ke-8. Saya baca begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Makanya kita tertanam. Ya, tertanam, tergembala. Kalau kita tertanam itu dalam segala hal nanti kita lihat hasilnya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tambahkan lagi untuk meyakinkan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ditambah lagi ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Ada jerih payah kita beribadah. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Mari, saudara-saudara. Jadi kita tertanam dulu. Ya, beribadah, tekun beribadah, tekun beribadah. Pasti ada jaminan. Apalagi kalau kita tertanam di bait Tuhan, katanya. Ya, beribadah, melayani. Coba kita tekuni. Dan satu kesaksian nanti, saudara-saudara. Ya, ada jaminan hidup kita. Di terjemahan lama disebut itu, ada jaminan hidup kita untuk hidup sekarang ini sampai selama-lamanya, saudara-saudara. Ya, mari. Ya, kita tertanam
di rumah Tuhan. Tekun, tekun. Memang nggak langsung nampak, saudara-saudara. Dari saudara ketekunan kita seperti cara menanam pohon korma. Saya tengok katanya menanam pohon korma itu begitu digali dulu, saudara-saudara, terus nanti ditaruh situ biji korma, terus ditaruh batu di atasnya, taruh batu atasnya, supaya nggak langsung tumbuh. Jadi di akarnya dulu, akarnya terus dulu, akarnya mana-mana ini akarnya, ya. Setelah masuk akarnya kemana-mana baru tumbuhlah kecambahnya, gitu ya, tumbuh. Nanti saudara-saudara dia lewati batu yang besar itu tadi, dia lewati terus, dia lewati. Bahkan bisa dibalikkan batu ini, terus dia bertumbuh. Untuk satu saat sangat luar biasa, saudara-saudara. Begitu dia bertumbuh, bertunas, udah harapan. Ya, sama kita. Ketekunan itu nampaknya memang aduh lama kali kok terus tekun. Ya, tekun, saudara-saudara. Nggak gampang cabut. Ya, nggak gampang pindah. Ini belajar kita, saudara-saudara. Ya, di mana-mana pun kadang-kadang gini gereja-gereja anak-anak tuh yang gampang pindah-pindah itu gitu aja. Kenapa pindah? Jawabannya nggak mau disucikan. Itu saja, saudara-saudara. Nggak mau dibenarkan hidupnya. Ya, dia hanya mau mencari kepuasan diri. Ya, coba kalau kita tekun, ya pasti satu saat bertumbuh, saudara-saudara. Tertanam, tekun beribadah. Apalagi kita melayani Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, tergembala dengan benar. Ya, tergembala kita jelas. Di mana kita tergembala? Jangan asal-asal tergembala. Ya, tergembala di firman pengajaran kita di pengajaran tabernakel ini. Tergembala di firman pengajaran. Jangan asal-asal tergembala. Oh, aku tergembala di mana? Di sana. Tapi nggak jelas. Kemarin kita lihat. Hati-hati, tempat tergembala juga harus benar-benar. Jangan ada Injil yang lain. Hati-hati. Harus berpegang kepada pengajaran. Jadi tergembala di firman pengajaran. Kalau di Yohanes mengatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ya, Bapak pengusahanya. Ya, kita harus jelas tergembalanya di mana? Di firman pengajaran. Ya, kalau bukan di firman pengajaran, nanti arahnya ke lain-lain, saudara-saudara. Harus tertanam di situ, tergembala di situ, di firman pengajaran. Nah, kalau pokok anggur, ya kita ranting-rantingnya pokok anggur ini semua menyerap apapun kebutuhan kita. Pokok anggur itu akan menyediakan kita ranting-rantingnya, saudara-saudara. Tapi harus ada hubungan kita dengan pokok anggur. Kemarin dulu sudah saya sampaikan. Gimana hubungan kita dengan pokok anggur? Hubungan kebenaran. Kalau nggak benar, putus hubungan kita dengan pokok anggur. Ya, ranting itu nggak ada hubungan dengan pokok anggur kalau nggak kebenaran. Nah, sama kita. Kalau kita tertanam di bait Allah, ya, di rumah Tuhan, beribadah melayani Tuhan, yang ada firman pengajaran. Jangan asal-asal, saudara-saudara. Ya, kalau nggak firman pengajaran, nanti arahnya kemana? Oh, tekun beribadah, tapi arahnya bukan arah kepada hidup kebenaran, bukan arahnya kepada kesucian, tapi arahnya kepada dunia. Nanti di perjanjian lama itu, kalau pohon itu mulai tumbuh, nampak condong kemana dia, itu nampak itu. Ya, kalau condongnya ke selatan, pasti jatuhnya juga ke selatan juga. Ya, nampak itu pertumbuhannya. Ya, condongnya kemana? Jadi nampak itu pohon ini tumbuh, tapi condong ke selatan. Matinya, akhir hidupnya di situ. Ya. Tapi kalau kita tumbuh sudah di bait Allah, terus condong ke atas, terus ke bait Allah, sampai kekal. Sudah. Ya, makanya kita tergembala dengan benar. Ya, berada di rumah Tuhan, beribadah. Ya, di firman pengajaran. Ya, pokok anggur seperti pokok anggur. Ya, kita ranting-rantingnya. Kalau kita baca di Yohanes ini, hubungan kita juga sama. Ya, kalau nggak di firman pengajaran, arahnya nanti saudara-saudara, ya sama seperti perjanjian lama,
saudara-saudara. Ya, Lot itu arahnya ke Sodom Gomora. Di situ dia, saudara. Kita lihat ini pokok anggur. Jadi hubungan kita sama seperti ranting dengan pokok anggur. Saya baca ini Yohanes 15 ayat 1 mulai. Akulah pokok anggur yang benar. Ya, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting kepadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, hubungan kita dengan pokok anggur apa? Hubungan ranting dengan pokok anggur. Pertama, hubungan kebenaran. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jangan asal pokok anggur, banyak pokok anggur, tapi bukan pokok anggur yang benar. Jadi kita harus ranting-ranting melekat kepada Kristus sebagai pokok anggur, hidup dalam kebenaran. Itu maksudnya. Ya. Yang kedua dalam kesucian. Karena setiap pokok anggur yang berbuah dibersihkannya. Ranting yang berbuah dibersihkan. Ini penyucian. Jadi hubungan kita dengan Kristus adalah penyucian. Ya. Penyucian. Yang ketiga, tinggallah di dalam aku. Hubungan ketekunan. Jadi kalau saya ulang-ulangi ini, sama nanti di rumah Tuhan begitu. Orang yang tertanam di rumah Tuhan pasti begitu. Tinggal di dalam aku, tekun. Seperti ditanam di rumah Tuhan, tinggal di situ. Ya, nggak mungkin 1 minggu masih akarnya belum nampak di atas, tidak apa-apa, tekun saja. Ya, 1 minggu mungkin kalau pohon korma, 1 minggu nggak nampak-nampak, masih terus ditanam di tanah, tekun. Ya. Satu saat pasti muncul, satu saat pasti akan nampak, saudara-saudara. Ya, tekun saja, tekun. Apalagi kita bilang tadi korban ditaruh batu supaya kan cepat naik. Kita ada ke dalam dulu, akar-akarnya dulu masuk ke mana-mana. Tekun di situ, saudara. Memang kita tekun ini kadang-kadang ada orang begitu, aduh nggak cepat-cepat. Ya, kami hamba Tuhan maunya cepat dulu, cepat maju, cepat. Ini bahaya, saudara-saudara. Tekun dulu. Kalau sudah akar-akarnya kemana nanti, ya air musim kemarau ada, akarnya sudah masuk ke dalam, dia nggak gampang layu. Satu saat dia tumbuh, ada badai kencang angin, dia nggak gampang tumbang karena akarnya sudah merambat kemana-mana. Ya, ketekunan ibadah itu menghasilkan. Kalau nggak tekun beribadah langsung sukses. Satu saat kesuksesan itulah membuat dia hancur, saudara-saudara. Kayak Mazmur 1 berkata, coba ulangi dulu Mazmur 1 sama dengan pemazmur ini. Orang benar itu hampir sama Mazmur 1 ini, saudara-saudara, merambatkan akar-akarnya. Ya, ini juga sama Mazmur 1 ini berbicara mengenai orang benar, saudara-saudara. Ya, jalan orang benar atau jalan orang fasik. Kita lihat ini orang benar ini, saudara-saudara. Ya, saya baca ayat 1. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini harus kita hindari, saudara-saudara. Ya. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Inilah orang benar. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Diperhatikan ini. Bagaimana ini orang benar ini. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, jadi dia merambatkan akarnya terus sampai ke dekat aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini saudara-saudara. Ya, lanjut lagi. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Ya, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman.
Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Makanya saya ulangi tadi, orang berdosa itu paling takut beribadah. Gak mau di kumpulan orang beribadah. 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita lihat orang benar itu dia seperti pohon. Jadi dia terus merampatkan akar-akarnya terus sampai dekat dengan aliran air. Itu artinya terus kedalaman, terus sampai dekat dengan aliran air. Dan hasilnya nanti saudara-saudara gak gampang layu. Ya, gak gampang layu daunnya. Itu artinya ya ada masalah, tapi terus segar. Ya, apa saja diperbuatnya berhasil. Ya, menghasilkan buah pada musimnya. Nah, seperti begitulah yang diharapkan di Mazmur 92 tadi. Tertanam di bait Tuhan. Ya, kita tergembala di firman pengajaran. Ya, yang kita serap itu nanti firman, saudara-saudara. Ya, firman yang benar, Yesus yang benar. Kemarin minggu saya ulang-ulang. Jangan Yesus yang lain. Ya, gimana Yesus yang lain? Yesus yang tidak disalibkan, Yesus yang gak bangkit, Yesus yang tidak dipermuliakan. Itu Yesus yang lain, saudara-saudara. Nah, kalau di tempat lain gak nyampaikan Yesus yang benar, ya, disampaikan Yesus yang mati, takut menyampaikan Yesus yang mati. Ya, kita sampaikan Yesus yang disalibkan untuk apa? Untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Yesus yang bangkit untuk apa? Mengalahkan musuh supaya kita berkemenangan. Yesus yang dipermuliakan jadi mempelai pria surga. Lengkap kita harus sampaikan. Injil, jangan Injil yang lain. Gimana itu Injil yang lain? Ya, kan harus jelas kita. Banyak nanti Injil-Injil, saudara-saudara. Ya, Injil yang lain. Nah, kita temukan Injil yang benar, saudara-saudara. Ya, demikian juga roh yang lain. Di mana itu roh yang lain? Oh, roh yang membawa, saudara-saudara. Roh-roh yang bermacam-macam sekarang ini roh. Ya, roh-roh harus kita uji. Ya, Injil yang lain juga harus kita perhatikan. Ya, Injil yang lainnya gimana? Gak membawa firman kebenaran, menyenangkan hati. Karena cenderung akhir zaman berkata orang akan senang mendengar firman untuk menyenangkan telinga saja. Itu Injil yang lain. Ya, gak ada koreksi dosa. Nah, kita saudara-saudara bersyukur dan selalu kita doakan ini. Ya, kita tertanam di bait Tuhan yang ada firman pengajaran. Firman pengajaran disampaikan seperti Kristus pokok anggur yang benar. Kita sampaikan dan terus kita sampaikan supaya kita pun satu saat berbuah, saudara-saudara. Kita sampaikan roh yang benar. Ya, roh yang benar, macam-macam loh roh sekarang ini. Ada roh pertengkaran, perselisihan. Ya, Rasul Paulus mengatakan kalau dia Injilnya nggak benar, rohnya pun nggak benar. Ya, mana-mana selalu membawa kerusuhan, membawa yang nggak baik. Tapi coba kita, ya, berada tertanam di bait Tuhan. Ya, supaya kita satu saat di bait Tuhanlah kita temukan itu. Yesus yang benar, Injil yang benar, roh yang benar. Ya, kalau pindah-pindah nanti dapat Injil yang lain, ya, roh yang lain. Kalau tidak tergembala dengan benar, saudara-saudara. Salah satu roh yang benar, roh itu ikut mendoakan kita. Coba kita baca ini supaya kita sujud menyembah. Kalau roh yang lain beda, saudara. Roh perselisihan, pertengkaran, aduh, roh-roh ini banyak, saudara-saudara. Tapi malam ini sebelum kita menyembah, Roma pasal yang ke-8 ini roh yang benar, saudara-saudara. Ya, Roma pasal yang ke-8 kita baca ini, saya baca ini, saudara-saudara, ya. Ayat yang ke-26. Salah satu roh yang diberikan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan bagi kita. Demikian Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini Roh Kudus, saudara-saudara. Membantu kita dalam kelemahan kita. Ya,
Jadi roh itu suka membantu, ya, suka menolong. Nah kita kan kalau roh lain gak begitu, gak mau menolong orang, mencelakakan, beda. Salah satu roh itu suka menolong, namanya roh penolong, ya. Nah kalau kita punya roh yang benar ini, sama kita suka nolong orang, ya. Ada orang susah, nah itu karena dia punya roh yang benar. Coba kalau roh lain, sudah orang susah dibikin susah lagi. Nah, ini salah satu. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Roh Kudus ini, ya, diberikan roh ini supaya kita juga, roh yang ada dalam hidup kita juga bisa menolong orang lain. Apalagi sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh itu juga berdoa untuk kita supaya kita juga berdoa untuk orang, ya. Jadi inilah roh yang benar. Kalau roh yang lain kan saudara bermacam-macam, roh begini, roh begitu. Tapi coba kalau Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, salah satu kalau ada Roh Kudus, rindu kita untuk menolong orang lain. Karena Roh Kudus juga menolong kita dalam kelemahan kita. Roh berdoa untuk kita supaya kita juga berdoa untuk orang lain. Nah kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, roh yang benar, pasti begitu, saudara-saudara. Ya, suka kita menolong orang karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Suka kita mendoakan orang lain, berdoa untuk orang lain. Kadang-kadang untuk orang lain kita berdoa dengan keluhan-keluhan. Kalau Roh Kudus juga, roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus itu, saudara-saudara, coba, Roh Kudus itu berdoa dengan keluhan. Ya, saya ulangi ini. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus itu kayaknya kita yang mengeluh, tidak ambil keluhan itu untuk serahkan kepada Tuhan. Nah kita kadang-kadang juga banyak kita berdoa, Tuhan, kita dengar kawan kita ada keluhan begini, coba kita bawa dalam doa. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, saudara-saudara. Ya. Lanjut ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Hebat kali, saudara. Jadi kalau saudara ada Roh Kudus, mampu menolong orang dan bisa berdoa untuk orang lain. Jadi Roh Kudus itu tidak ada sekedar bahasa lidah, bukan sekedar di situ, saudara. Berdoa. Nah inilah kita yang tertanam di bait Tuhan. Ya, kalau ditanya bertanam di Tuhan, apa kerjaanmu? Beribadah, melayani Tuhan. Salah satu, ya, berdoa, menolong orang, berdoa. Itu pekerjaan kita, menolong orang. Apalagi kalau kita tertanam di bait Allah, selalu kerinduannya beribadah, melayani, bisa menolong, berdoa. Itu saudara-saudara. Nah termasuk malam ini, ya, saudara mungkin atau aku kehabisan, tidak ada lagi yang mau didoakan. Keterlaluan kita, banyak kali yang harus kita doakan. Waktu kita yang terlalu sempit berdoa, atau kita persempit waktu kita untuk berdoa. Coba kalau kita berdoa, ya, sebentar lagi diingatkan Tuhan, ini doakan kawanmu, doakan ini. Ya, mau amin kita, ingat si anu lagi. Roh Kudus itu mengajari. Ya. Kita dengar kawan kita mengeluh, aduh aku sakit, keluhan itu. Coba kita ikut mengeluh, Tuhan tolong dia, sakit dia. Tuhan tolong dia, gagal dia. Tuhan tolong ini masalah. Itu keluhan-keluhan seperti Roh Kudus mengeluh, mendoakan kita supaya kita berhasil. Nah kita juga begitu. Dengar keluhan orang, aduh aku begini, jangan, udahlah. Gitu saja. Apalagi kalau dia bilang, doakan aku ya gini. Iya kita bilang. Enggak kita doakan. Berhutang loh saudara-saudara. Ya, berhutang kita. Nah coba kalau kita berdoa, menolong orang berdoa, menolong orang dalam doa. Keluhan-keluhannya
Kita bawa dalam doa. Satu saat dia berhasil. Ya. Satu saat dia berhasil, mungkin dilupakan kita, tapi doa kita itu, hasil doa kita itu nggak pernah hilang. Pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya pendoa itu hebat. Dia nggak nampak di mimbar, tapi dia doanya ini ditampung oleh Tuhan. Pendoa, ya. Mari kita termasuk malam ini banyak yang kita doakan. Ya, salah satu saya lupa sama kalau Tuhan kasih air mata saya seperti pancuran air katanya. Aku mendoakan bangsaku. Yesaya atau Yeremia itu. Ya. Kalau Tuhan kasih mataku ini seperti pancuran air, aku mau mendoakan bangsaku yang keras hati, yang berontak, yang tidak taat. Oh, itu satu hebat kali, saudara-saudara. Kita kadang-kadang, ya, terutama di hari-hari terakhir ini, Tuhan, kiranya mataku ini banyak air mata untuk mendoakan mereka. Ya, dan kita akan melihat keberhasilan itu, saudara-saudara. Ya. Pemazmur bilang kalau kita berdoakan dengan cucuran air mata, loh hasilnya sorak-sorai loh. Makanya saya bilang melayani Tuhan dengan air mata itu lebih hebat daripada melayani Tuhan nampak di mimbar. Melayani dengan air mata, melayani dengan air mata. Pasti satu saat kita menuai sorak-sorai. Kita malas kadang-kadang, saudara-saudara. Tapi mari tertanam di bait Tuhan. Tertanam di bait Tuhan, ya, tekun beribadah, melayani Tuhan, pasti hasilnya akan kita tengok, saudara-saudara. Banyak kita air mata, ya, air mata untuk mendoakan orang lain. Ya, kami hamba Tuhan banyak yang kami doakan, ya, teman-teman sidang jemaat, ya, sidang jemaat paling tidak 3 kali sehari selalu disebut Tuhan ini, Tuhan ini, ya. Bagi kami itu suatu hal yang sangat dilakukan. Walaupun sidang jemaat tak ngerti, nggak tahu, ya, tak apa-apa, saudara-saudara. Doa kita, air mata kita satu saat ditampung oleh Tuhan, dan semua saudara-saudara akan bertuai dengan sorak-sorai. Nah, malam ini mari saudara-saudara untuk kita datang sujud di hadapan Tuhan, ya, tertanam di bait Tuhan dengan benar. Satu saat kita akan bertunas dan berbuah-buah. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita, membawa kita dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Hidup adalah penyembahan. Pemain musik datang ke depan. Pujian dan syukur ku bawa padamu Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita ada hari ini, kita berhasil ke depan karena kita tertanam di bait Tuhan, berada di bait Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan. Kita naikkan pujian ini untuk kita persiapkan diri kita untuk sujud menyembah Tuhan. Pujian dan syukur.
lagi pujian dan syukur-Mu. Naikkan pujian ini, rasa syukur kita kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan, tertanam di rumah Tuhan, satu saat kita akan bertunas, kita akan sukses, kata firman Allah. Kita akan berbuah, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu. Kita tahu ada hidup adalah penyembah. Hidupku adalah Kau ciptakan aku dan hidupku berharga hidupku berharga di mata-Mu. Semua kita berlutut di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Sekali lagi, ku tahu hidupku penyembah. Hidupku adalah penyembah-Mu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga, ku tahu hidupku berharga.